Oke, selamat siang. Biar kita mulai aja ya. Soalnya ini agak agak panjang gitu ya. Oke, kita mulai lihat ada nomor 1. Nomor satunya ini dia ya. Jadi sebuah mobil sedang bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Seorang penumpang mobil melempar sebuah batu dengan kelajuan 5 km per jam. Kelajuan batu tersebut terhadap seorang yang diam di pinggir jalan jika arah lemparan searah dengan gerak mobil menurut transformasi Galileo adalah berapa? Nah, jadi kalau yang ini ya cara menjawabnya, key point-nya di sini adalah searah dengan gerak mobil. Itu key point-nya. Jadi tinggal kita pakai relativitas Newton. Jadi relativitas Newtonnya itu maka ini kita buat P total sama dengan ini P mobil tambahkan dengan P batu. Ya, ini menurut pengamat yang diam. Jadi saya buat di sini menurut pengamat yang diam di pinggir jalan. Inilah. Jadi dengan begitu kita tinggal jumlahkan aja semua. Kita jumlahkan, masukkan ini nilainya tadi 60, satunya 5. Oke, berarti kita peroleh dia 65 km per jam. Ya, ini untuk nomor 1. Masih menggunakan cara atau metode relativitas Newton. Seperti itu. Jadi tadi yang di kelas 12 IPA 1 udah saya jelasin. Relativitas ada 2, Newton sama Albert Einstein. Oke, bisa ya ini? Bisa, Pak. Oke ya, biar kita lanjut nomor 2. Oke, yang nomor 2. Sebuah piring terbang bergerak ke arah X dengan laju 0,8 C. Nah, di sini kalau dia sudah pakai satuan C, itu berarti sudah masuk relativitas dari Albert Einstein. Karena satuan kecepatan itu dinyatakan dengan satuan cahaya. Berapa kelajuannya itu nanti dalam bentuk satuan cahaya. Seperti itu. Jadi gampang kita mengenalinya. Oh, ini relativitas Albert Einstein. Gitu saja. Ya. Nah, dia bergerak terhadap bumi. Dari piring terbang tersebut ditembakkan peluru ke arah X dengan laju 0,6 C.
Laju peluru bila diukur oleh pengamat di bumi berdasarkan relativitas Newton dan Einstein adalah berapa? Nah, jadi untuk yang ini kita 2 kali kerja, ya kan? Nah, kita misalkan dulu ya, nggak apa-apa ya, saya agak menggambar dulu biar kita tahu ceritanya seperti apa dia. Ya, seperti ini bumi. Oke, ini bumi kita. Nah, lalu oke lah, saya gambarkan ada pesawat terbang gitulah, tapi nggak pesawatnya sih saya gambar ya. Nah, ini dia. Oke, dia menjauhi bumi. Nih. Nah, jadi dengan begitu kita mulai menjawab yang relativitas Newton dulu. Nah, kalau menurut relativitas Newton, oke, ini nanti sebentar ya, saya kutip dari sini aja lah. Ini nanti saya ganti jadi pesawat. Terus yang ini saya ganti peluru. Terus kita masukkan angkanya. Yang ini tadi 0,8 C ditambahkan dengan pelurunya tadi 0,6 C. Berarti dengan begitu kita peroleh 1,4 C. Ini kalau menurut relativitas Newton. Oke. Nah, lalu kalau menurut Einstein, kalau menurut Einstein ini nanti P pesawat ditambah P peluru satu dikurang
Ini P pesawat dikali dengan P pelurunya dibagi dengan ini ditambah aja ya. Ini P peluru tambahkan dengan P tadi P pesawat ya, ini P pelurunya. Oke. Nah, seperti ini dia. Lalu kita substitusilah angka-angkanya ke dalam persamaan ini tadi. Nah, kalau kita masukkan dia, yang ini 0,8 C, ini 0,6 C, terus di sini ini dikali 0,8 C kali 0,6 C. Yang ini ditambahkan 0,8 C 0,6 C. Nah, coba dihitung dulu lah sampai sini. Nah, coba dihitung dulu lah sampai situ dapat nggak? Kayaknya nggak dapat nanti ya. Ini harus sebentar. Ini saya tukar. Ini bukan ini ya, Pak rumusnya ya. Nggak dapat, Pak. Nggak dapat ini. Ini pasti nggak dapat. Ini nanti C kuadrat. Ya, itu C kuadrat. S. Ini C kuadrat. Oke. Nah, kalau ini pasti dapat ya. Ini nanti yang di atas 1,4 C. 1,4 C. Terus yang di bawah 0,48 C.
sorry, nggak ada ya. Yang di bawah nanti 0,48. Nah, terus ini P totalnya nanti berarti penyebutnya menjadi 0,52 ya. Ya kan? Iya, Pak. Nanti 1,4 C dibagi 0,52. Itu ya. Berarti berapa nih kira-kira? 2,69. Berapa? 2,69. 2 koma. Loh, kok 2 koma? Iya. Sebentar ya, kenapa 2 koma dia ya? Oh, tadi dia searah ya. Searah berarti ini kita kasih tambah nih. Arah. Berarti 1,48. Oke. 1,4. 1,4 dibagi 1,48. 0,945 dibuatkan jadi 0,946 T. Ini baru pas ya. Oke, ini dia ya. Jadi kuncinya itu harus bisa kita bedakan searah dengan berlawanan arahnya. Jadi kayak rumus ini kan untuk yang searah. Oke, seperti itu dia. Nah, coba kita masuk nomor 3. Cobalah ini masing-masing buat dulu lah, biar kita nampak progresnya. Dua buah roket saling mendekati. Ini ceritanya sekarang saling mendekati. Sepanjang satu garis lurus, masing-masing roket bergerak dengan kelajuan 0,5 C relatif terhadap seseorang yang diam di tengah keduanya. Kelajuan roket yang satu menurut pengamat dalam roket yang lain secara relativistik adalah berapa? Nah, ini. Oke, coba digunakan dulu rumus yang sama tadi.
Coba ya, dikerjain dulu. Ini saya hanya membantu aja. Nah, itu dia rumusnya. Saya tunggu ya.
Oke, dapat yang nomor ini tadi? Coba. Itu tinggal masukin aja ya. Jadi kalau saya coba bantu kerjainnya, kita masukkan aja angkanya. Ini 0,5 C, ini juga 0,5 C. Kalau 0,5 kali 0,5 udah pastilah ya. Ini nanti 0,25 C kuadrat. Seperti ini kan. Jadi nanti C kuadratnya mati, yang di atas 1C, samakan penyebutnya. Berarti nanti yang ini 1C, berarti C aja ya. 1 ditambah 1/4, ya kan? Samakan penyebut, berarti dapat dia nanti V aksen sama dengan 0,8 C. Seperti ini. Oke. Nah, untuk yang nomor berikutnya, sepertinya langkahnya sama, nggak ada beda. Coba lah ya, dikerjain sambil dinikmatin saja. Kalau soal seperti ini, rumus yang digunakan ini. Gitu. Nah, itu dia apanya, rumusnya tadi. Kan secara umum ini dia, ini sekarang per kasus. A dengan B. Berarti nanti kalau kita kerjakan ini kita jumlah 0,5 C ditambahkan dengan 0,4 C. Seperti itu ya. Terus itu nanti kalau dikalikan hasilnya 0,20 C kuadrat. Yang di bawah ini C kuadrat. Nah, lalu kita jumlah
Berarti nanti 0,9 C dibagi 1,2. Dapat? Halo? Ya, Pak. Dapat yang tadi? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Dapat ya. Yang berikutnya itu, yang ini berapa dapatnya? Pas dengan kunci? Pas, Pak. Ya. Oke. Itu rumusnya ya. Jadi kan rumusnya nggak sulit, hanya bentuk hafalannya itu gimana lah ya. Oke, kita lanjut yang nomor berikutnya. Sebuah roket bergerak dengan kecepatan 0,8 C apabila dilihat oleh pengamat yang diam, panjang roket itu akan menyusut seberapa besar. Nah, oke. Sebelum ke sana, saya kasih rumusnya dulu. Oke, saya buatkan rumusnya. L sama dengan ini nanti L0 1 dikurang
dibagi C pangkat 2. Ini ya. Oke, saya kasih penjelasannya. L-nya panjang kontraksi. Terus L 0 ini panjang menurut pengamat yang diam. Ya. Nah, lalu P ini kecepatan gerak benda dalam kurung satuan cahaya. Nah, ini dia ya. Jadi panjang kontraksi itu maksudnya begini. Bisa pendek, bisa menjadi lebih panjang dari semula, dari ukuran sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itu maksud dari pengertian kontraksinya. Nah, jadi kalau kita gunakan rumus ini, kita gunakan rumusnya, berarti nanti L sama dengan, ini wajib kita buat L aksen lah. Dan panjangnya di situ udah saya buat di gambar, L0-nya L. Maka ini harus saya ganti menjadi L aksen. Nah, dikali ini 1 dikurang dikurang 0,8 C dibagi C. Seperti ini. Ini jangan dilupa kuadratnya. Nah, berarti 0,8 itu 64. Ya kan? 0,64. Lalu 1 dikurang 0,64 berarti 0,36. Maka panjangnya itu sekarang menjadi L sama dengan 0,6 L. Ini dia. Oke, ini untuk panjang kontraksinya. Sedangkan yang diminta adalah persentase penyusutan. Berarti mereka mengalami penyusutan. Kira-kira seperti itulah kesimpulan yang bisa kita berikan dari kalimat soalnya. Berarti kalau begitu tinggal kita tuliskan saja. Ini nanti delta L dibagi dengan L
mula-mula atau L0-nya dikali 100%. Oke, ini apa namanya, persentase penyusutan. Ini dia. Jadi dengan begitu sudah pastilah dapat nanti dia berapa itu tadi, L dikurang 0,6 L. Sebentar ya, ini kok jadi LL. Ini harusnya L aksen. L aksennya 0,6. Oke, ini saya buat dulu L0 dikurang L aksen, di bawahnya L0 baru dikali 100%. Nih. Oke, lalu kita masukkan dia berapa tadi itu? L0-nya L. L dikurang 0,6 L. Berarti nanti 0, sebentar dulu. Ini kita ada yang salah nggak nih? Tadi dia 0,64. Ya, hasil kuadrat dari 0,8, 0,64. Berarti nanti kalau dikurangkan dengan 1, kita peroleh 0,36 ya. 0,36 lalu dikuadratkan. Ya, pas ya, berarti 0,6. Nah, ini nanti dia hasil akhirnya menjadi 60%. Pak, Ya. L kurang 0,6 L bukannya 0,4 L ya, Pak? Oh, itu dia. Saya udah nggak pandai matematik lagi. Sorry lainnya. Oke, pas ya, tanya ya. Oke, itu untuk yang nomor berapa tadi? Itu nomor 5 ya. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Sebuah roket waktu diam di bumi panjangnya 100. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C menurut orang di bumi. Panjang roket tersebut selama bergerak adalah berapa meter? Nah, rumusnya persis sama. Ya, rumusnya persis sama, nggak ada beda.
meter. Yang ini 0,8 C. Ini menjadi 60 meter. Ya kan? Gampang kan? Tinggal pindahin rumusnya aja. Ya, ini seperti ini dia. Ya, dapat bisa semua ya. Tinggal rumusnya itu dimasukin. Jadi ini kontraksi panjang. Nanti ada delay waktu lagi. Ada penyusutan massa lagi. Ya, tapi ini dulu. Oke, sambil itu kalian bisa lihat dia. Pas jawabannya 60, kita ke nomor 7 dulu. Ini dia. Besar kecepatan gerak sepotong misar 2,0 meter agar panjangnya teramatin sebesar 1 meter dari laboratorium. Berarti kalau begitu 2 meter itu tuh L0. Ya, 2 meter itu L0. Jadi dengan menggunakan rumus yang sama, ini ya, dengan menggunakan rumus yang sama, berarti bisa kita buat sekarang dia L dibagi L0 sama dengan ini ya. Lalu sebelum kita masukkan angka-angkanya, kiri kanan kita kuadratkan aja. Biar nanti kita bisa peroleh langsung bentuk mendekatin penyelesaiannya ya. Jadi nanti kan kalau udah kita kuadratkan kiri kanan, bisa tulis dulu ya, kuadrat kan kiri dan kanan. Oke, kuadratkan kiri dan kanan. Berarti nanti ini menjadi P dibagi C kuadrat lalu sama dengan L dibagi L0 kebalik ya, harusnya 1 dikurang nih yang benar. Nah, jadi kalau kita masukkan angka-angkanya sekarang, tapi saya ada yang salah ya. Ini sudah kita kuadratkan tadi. Walah.
Oke, ini tadi kita kuadratkan. Berarti 1 dikurang L-nya itu 2 meter. 1 meter, L0-nya 2. Kalau kita kuadratkan berarti 1/4. Nih, jadi alhasil ini berapa ini? 3/4. Seperti ini ya. Nah, ini sudah kita dapat. Oke, saya coba turunkan dia. V dibagi T, ini dikuadratkan. Nah, dari sini yang ditanyakan kecepatannya, berarti nanti V sama dengan C dikali akar kuadrat dari 3/4. Seperti ini. Nah, lalu kalau ini kita selesaikan, berarti nanti ketemu jawabannya T/2 astaga. Bentar ya. Ini saya jauhkan dulu. P sama dengan T/2 dikali akar 3. Nah, seperti ini dia. Jadi inilah hasil akhir yang kita peroleh. Nah, di situ pas ya. Cuma di sini dia nggak kasih C. Harusnya ada C-nya ini semua. Oke, seperti itulah dia langkah-langkahnya. Ya, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi untuk yang nomor 6 segitu jawabnya. Sekarang kita sambungkan ke yang berikutnya. Nah, ini kita masukin nomor 8. Nah, untuk 8 coba ya. Di sini ada tangki berbentuk kubus, berarti kan 3 dimensi. Nah, jadi ini saya gambarkan dulu ya dimensinya. Oke, ini untuk sumbu Y. Sumbu X. Lalu ini sumbu Z.
Oke, jadi ya, ini oke pas. Nah, sebentar ya. Saya lengkapi dulu dia biar nanti tahu. Kok di situ? Ini X sumbu Y Z oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau nanti dia bergerak dengan kecepatan cahaya pada sumbu X saja, berarti kita hanya kita hanya meninjau satu saja, yaitu di sumbu X yang mengalami perubahan. Padahal kan sebenarnya nggak boleh kan, tapi kita untuk tingkatan SMA dibatasi seperti itu cara penyelesaiannya. Nah, jadi kan kalau begitu kita hitung dulu volumenya saat diam. Oke. Volume kubus saat diam. Oke. Berarti nanti di sini kita buat dia menjadi ini volume awal P1 P1 aja kita buat. Kemudian panjangnya itu ini L1 pangkat 3. Ya kan? Nah, dari sini berarti 1 sama dengan L1 pangkat 3. Ini ya. Nah, jadi dengan sendirinya kita bisa memperoleh yang namanya L1 sama dengan akar 3 dari 1 yang menghasilkan 1. Ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Itu saat dia diam. Lalu saat kubus bergerak, ya. Ini saya buat dia saat kubus bergerak. Kecepatannya di situ dikasih tadi 0,8 C. Nah,
kita ambil aja rumus yang ini tadi. Karena yang kita tinjau satu di antara mereka. Nih. Jadi di sini saya gunakan L aksen aja lah ya. S L aksen, yang ini saya gunakan L1 biar sesuai dengan yang ini. Ya, biar sesuai dengan yang ini supaya nanti loh ada L1 kok nongol pula L0 gitu. Gimana urutannya? Nah, ini dia ya. Jadi saya sudah buat dia seperti ini. Terus ya udah kita langsung masukkan dia ke dalam rumusnya L aksen. L aksen sama dengan L1-nya tadi 1 dikali dengan 1 dikurang (0,8 C dibagi C). Ya kan? Ini kita kenapa di sini? Sorry. Ini 0, dikuadratin. Nah, berarti kalau begitu langsung kita coba main di situ berapa hasilnya L aksen? 0,6. Oke, 0,6 ya. Nah, berarti kita peroleh 0,6 meter. Nah, oke. Nggak salah saya ya, satuannya meter. Terus, sebentar, kok jadi begini? Ini 0,6 meter. Nah, sekarang kita balik. Oke. Tadi saat kubus bergerak, sekarang volume kubus saat bergerak. Saat bergerak. Nah, yang ini kan tadi P1, kita kasih aksen. Terus di sini menjadi oke. Nah, di sini L1 dikali L1 dikali L1, sorry ya, jangan L1, biar sesuai dia, ini L aksen. Ya, bisa ya, dilihat dia, diperhatiin. Yang L1 itu yang dua sisi tidak ditinjau. Karena kan awalnya tadi kita buat begini kan, P1 sama dengan L1 pangkat 3. Berarti kan ada 3 sisinya, yang panjangnya sama-sama L1 gitu. Nah, berarti nanti
Yang ini volume 1, aksennya itu menjadi 1 dikali 1 dikali 0,6. Ya, saya ikut urutannya ya. Berarti kita sekarang sudah menemukan jawabannya 0,6 meter kubik. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi kalau kita lihat ya, opsinya pas di situ. Nah, oke, terlihat dengan jelas ya. Itu apanya? Hasilnya dia. Oke, sampai di situ sudah bisa dapat itu. Bisa, Pak. Yakin ya. Oke. Nah, yang ini nomor 9. Nah, ini sekarang hubungannya dengan massa. Jadi kalau kalian cermatin urutan rumus-rumus relativitas Albert Einstein itu, walaupun di kelas kita belum masuk, pertama penjumlahan kecepatan, ya, dengan memperhitungkan arahnya. Terus yang kedua itu tadi ada apa namanya, kontraksi panjang, ya. Yang ini massa. Ya, saya nggak tahu di bawah nanti ada nggak untuk waktu. Ya, jadi ini dulu yang kita hadapin. Sekarang kita lihat dia. Oke, saya tuliskan dulu rumusnya. Oke, ini nanti rumusnya. Ini M0 di bawahnya 1 dikurang ini kecepatan kuadrat, ini kecepatan cahaya dikuadratkan. Ini dia. Oke. Nah, jadi ini saya buat dulu keterangannya. M0 itu ini adalah massa benda saat diam.
sementara M ini massa benda saat bergerak atau setelahnya. Oke, ini dia. Jadi untuk memudahkan, ya, ini saya buat keterangannya. Ya. Nah, jadi di sini maka agar benda menjadi 125% massa yang diam. Nah, jadi begini loh, dia mengalami pertambahan sebesar 125%, gitu, mengalami pertambahan. Jadi bolehlah kita mulai di sini, kita buatkan dia oke, kita buat M sama dengan M0 ditambah, salah saya ya, ditambah delta M. Oke, lalu nanti M sama dengan ini M0 tambahkan dengan, nah delta M-nya itu tadi 125% dari M0. Seperti ini. Oke. Nah, jadi supaya bisa cepat aja, kita coba ini nanti M sama dengan M0 ditambah 125%, berarti 125 per 100. Sama-sama bagi 25, berarti 5 per 4. Ya kan? 5 per 4 M0. Nah, M0 ditambah 5 per 4 M0. Berarti nanti hasilnya 9 per 4 M0. Seperti ini dia. Oke. Inilah nilai M-nya. Nah, setelah kita mendapat nilai M-nya, nah kita masukkan ke rumus yang di atas tadi, yang ini. Ya, kita masukkan dia. Di sini langsung saya tukar 9 per 4 M0 oke. Nah, lalu kiri kanan kita coret M0-nya, kemudian kita kali silang.
Oke, kita kali silang dia. Jadi nantikan yang ini oke, saya buat aja di sini. Nanti kita buatkan 1 dikurang 1 dikurang ini nanti sama dengan 4/9. Jadi ini T kuadrat ya ini. Ya, jadi nanti ya apa namanya kita selesaikan kiri kanan supaya bisa, berarti kiri kanan kita kuadratkan. Berarti nanti yang di kiri akarnya hilang. Yang di kanan menjadi 16/81. Ya kan? Jadi kalau begitu kita buat aja dulu ini menjadi 1 P, ini nanti P kuadrat kurang ini 16/81. Nah, jadi kalau kita lanjutkan dia, berarti kan atas bawah samakan penyebut. Berarti 81 dikurang 16. Berapa kira-kira 81 dikurang 16? 65. 65 ya? Oh, 65 nanti enggak pas jawabnya. Iya ya, 65. Ya. Berarti nanti ini P sama dengan 65/81 kali C. Apa yang salah di situ ya? Coba ya kita lihat dulu. Massa benda menjadi 125% massa yang di apa maybe dia nggak pakai tambah delta M. Coba ya, ini kita buang aja. Ini coba kita buang dia. Berarti 125 ini jadinya 5/4. 5/4 terus ini 4/5 16/25
berarti 9 per 25. Pas ya? Dapat ya? Berarti nanti hasilnya sama dengan akar 93, akar 5, akar 25, 5, 3 per 5 berarti 0,6 C. Seperti ini dia. Ini dia ya, pas ya? Iya, pas. Berarti itu ya, ini di garis bawahi lah, menjadi 125, berarti nggak pakai tambah. Nggak pakai tambah delta M, langsung deh. Oke, nah ini yang nomor 10. Nah, yang nomor 10 ini disuruh kita membandingkan saja dengan rumus yang ini tadi. Ya, rumus ini tadi maka perbandingan massa relativistik adalah, nah jadi kalau ada bahasanya perbandingan massa relativistik, berarti nanti dia harus M per M0, seperti itu. Nah, seperti ini dia ya. Jadi kalau begitu tinggal kita masukin aja angka-angkanya yang sudah kita peroleh, yang ada dari data soal. Berarti 1 per, astaga, 1 dikurang P-nya 0,6, ya kan, dibagi C berarti 0,6, kita kuadratkan 0,36 ya. Nah, dikurang berarti 0,64, akarnya nanti 0,8. Kalau dibuat pecahan 4/5. Lalu kalau dibalik, maka hasilnya kita peroleh 5/4. Seperti ini. Ini dia. Pas ya? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Tidak ada, Pak. Eh? Tidak ada, Pak. Oke, mungkin efek libur apa gimana saya kurang tahu. Tapi tetaplah semangat ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas atensi yang telah kalian berikan. Oke, selamat sore. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.